wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi wa man ihtada bi. Amma ba'du. Cakning sahabat budaya, acara Cahaya Pagi program 4 Surabaya. Isu-isu lari pagi nang Terminal Jayabaya. Monggo mumpung seisuk ngrungokno Cahaya Pagi program 4 RRI Surabaya. Saning sahabat budaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah disebutkan tadi, tema yang akan kita bahas di pagi hari yang cerah ini, hari Sabtu 18 November 2023, insya Allah bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1445 Hijriah, yaitu tentang kesalahan orang tua cara mendidik anaknya. Saning sahabat budaya yang dirahmati Allah SWT, kita sebagai orang tua ya, sudah punya keturunan yang putra-putri kita, itu ada peringatan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu surat An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan du'afan khafu 'alaihim. Artinya, hendaklah para orang tua khawatir, prihatin memiliki generasi-generasi penerus yang lemah-lemah, terutama lemah agamanya, ya, lemah imannya, lemah ilmu pengetahuan dan teknologinya, lemah ya kalau masalah ekonominya ya ada bahasan tersendiri. Nah, yang kita bahas pagi hari ini yaitu tentang kita sebagai orang tua yang diingatkan oleh Allah tadi, hendaknya kita prihatin memiliki generasi yang lemah-lemah itu. Yakni sahabat budaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu marilah kita yang diamanati oleh Allah memiliki putra-putri ini, janganlah sampai amanat Allah ini, titipan, amanat itu titipan Allah ini, kita ya carane bahasa kampungnya saenake selede sembrono ya, kita mendidik anak itu. Lain mendidik dengan mengajar. Kalau mengajar hanya sebatas transfer ilmu, transfer keterampilan. Tapi kalau mendidik itu tujuannya untuk bagaimana anak itu supaya dewasa, artinya dalam tanda petik mandiri kelak sepeninggal kita. Oleh karena itu, tipe-tipe anak itu, hasil didikan orang tua itu, yang saya temukan di dalam Al-Quran itu, karena kita harus berpedoman dengan Al-Quran, supaya kita ini, hidup ini, ada juklas, ada juklat, ya, petunjuk pelaksanaan, ada juknis, ya, petunjuk teknis. Karena Rasulullah sendiri bersabda, taraktu fikum amroini in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Jika kalian berpegang teguh, aku tinggalkan dua pusaka. Jika kalian berpegang teguh dengan dua pusaka ini, dijamin oleh Allah tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnati Rasuli, yaitu Al-Quran dan hadis Rasul. Jadi kita tetap berpedoman pada Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran ini Allah menggambarkan ada 4 tipe anak. Yang pertama, anak itu ada tipe aduun, musuh kepada orang tuanya. Yang kedua, fitnah. Nah, fitnah ini
bukan fitnah kamus bahasa Indonesia ya, tapi fitnah di sini adalah bahasa Al-Quran, artinya anak itu sebagai ujian, anak itu sebagai cobaan kepada kita. Yang ketiga tipe anak itu adalah zinatul hayah. Zina itu bukan kamus Indonesia, zina perbuatan yang haram itu ya, hubungan intim yang haram itu kan. Tapi zina di dalam Al-Quran di sini, zinatul hayah itu anak itu membanggakan orang tua ya, karena prestasi-prestasinya ini. Yang keempat, nah ini yang idaman dambaan kita semuanya para orang tua, yaitu anak-anak itu menjadi qurrata a'yun atau qurratu a'yun, yaitu anak yang selalu menyejukkan hati kita. Jadi 4 ini, tipe anak ini ya hasil cara mendidik kita. Sesuai dengan tema yang kita bahas hari ini, kalau kita salah sebagai orang tua, salah cara mendidiknya, ya nanti akan menjadi yang pertama tadi, yaitu musuh. Ya, bagaimana banyak kisah-kisah atau fakta-fakta realita ya, kasus-kasus anak membunuh orang tua, anak mengancam, anak mengusir. Ya itu cerminan hasil didikan orang tua ya. Ya, begitu dengan aneh. Jadi anak itu cerminan dari orang tua. Saya kira itu sementara Neng Ane untuk sebagai mukadimah acara Cahaya Pagi. Monggo Neng Ane. Oke, Ustadz, habis ini kita lanjut ke sesi tanya jawab ya Ustadz. Oke. Pertanyaan iki caning sing bakalan kula tangletaken teng Ustadz Syahroni nggih. Balik mana yuk nyopo Ustadz Syahroni yuk Ustadz. Nggih, nggih. Nggih Ustadz. Ini saya sebagai seorang ibu juga Ustadz, saya jadi tergelitik juga bertanya-tanya. Tapi rata-rata pertanyaan iki Ustadz sing sampun kula tampa niki kurang lebihnya akan mewakili apa yang ada di dalam hati saya. Nggih Ustadz. Nah, apa akibatnya Ustadz bila ada orang tua yang salah mendidik anak Ustadz? Akibatnya bila ada orang tua salah mendidik anak itu adalah istilahnya itu feedback ya, bisa ke kita sendiri, ke orang tua itu bumerang, jadi bumerang. Oh, nggih. Misalnya karena anak itu adalah peniru yang paling canggih. Iya. Nah, karena orang tua itu, yang kedua, karena orang tua itu selalu dekat satu atap dengan anak ya, selalu dekat. Nah, kalau kita salah memberi tauladan, salah ucap, salah bersikap, maka akan direkam, akan ditiru sama anak itu. Nah, akibatnya ke kita ada, ngapunten ning aneh. Nggih. Ada satu temannya, itu istrinya kepada suaminya kalau manggil tuh mas, abang, itu kakak. Anak itu mendengar manggil ayah, malah juga manggil mas, bangga anaknya. Jadi akhirnya di tempat umum, di khalayak ramai, itu ayahnya dipanggil abang, mas, kak. Itu kesalahan yang kembali ke kita. Itu hendaklah kita itu berhati-hati kepada putra-putri kita di rumah yang sampai salah, karena kesalahan cara mendidik itu bisa berakibat kembali ke kita sendiri. Yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa anak itu adalah cermin hasil kita, cara mendidiknya. Kira itu dengannya. Oke. Ustadz, terus ada pertanyaan berikutnya, bagaimana agar para orang tua itu terhindar salah mendidik anak? Gimana caranya? Kira-kira begini ya. Jadi kita ini sebagai orang tua ya, tidak ada satu contoh teladan yang bagus yang cara mendidik anak. Kalau ada itu hanya ya teori-teori saja ya.
ada teori tentang apa parenting atau apa ya, tentang itu pengetahuan, tapi praktek kehidupan sehari-hari ya, itu kadang-kadang tidak sesuai yang kita temui. Anakku begini, anakku begini ya. Nah, jadi ya, seperti saya sekarang ini menjelaskan sama Anda ini membahas tentang kesalahan orang tua ini. Ini artinya bukan kita ini, saya dan Anda satu-satu contoh yang terbaik. Ini kan sekedar pengawasan, pengetahuan bahas. Tapi nanti saya di rumah praktek saya sehari-harinya menghadapi anak itu sudah beda. Nah, kepada orang tua yang lain juga begitu. Jadi mendidik anak itu kadang salah, kadang benar. Tidak mungkin benar terus, mungkin salah terus. Oleh karena itu, agar kita terhindar dari salah atau khilaf, tidak sengaja pada anak-anak di zaman cara mendidik kita, baik ucapan, tindakan, perbuatan kita hendaklah juga jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita itu diajarkan doa oleh Rasulullah SAW. Selesai sholat fardu, sholat 5 waktu itu, hendaklah kita selalu rutin baca doa untuk anak-anak kita dan juga suami ke istri, istri ke suami. Doa yang sering kita, mungkin Neng Anda sudah juga hafal ya, yaitu di dalam surat Al-Furqan kalau nggak salah, ayat berapa, 70-an berapa itu ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berilah hamba istri ya, kalau ini suami mendoakan istri atau ketika dibaca istri untuk mendoakan suami, dan anak-anak qurrata a'yun, yaitu yang sejuk dipandang mata. Itu artinya anak qurrata a'yun adalah idaman bagi orang-orang keluarga muslim, keluarga yang beriman, keluarga yang bertakwa. Qurrata a'yun, baik juga istri atau suami. Yaitu anak-anak yang soleh-soleha. Ya, siapa itu anak-anak yang soleh-soleha? Yaitu hasil didikan para orang tua yang senantiasa berdoa dan takut kepada Allah untuk mewujudkan putra-putrinya itu menjadi anak yang soleh-soleha. Itu contoh ya, sederhananya ya, mungkin ya sederhananya. Lek wayai azan itu tidak usah diperintah, tidak usah dimarahi. Ya, HP-nya diletakkan, dia ambil wudhu, ambil mukena, ambil sarung, langsung berangkat ke masjid. Itu putra-putri yang soleh-soleha, idaman ya. Tapi tentu saja tidak simsalabim ya. Itu tetap proses itu. Terutama ketauladanan yang sering saya sampaikan. Ngongkon anak tapi bapak dewe gak ngelaksanaan. Nah, wis azan, ayo nang masjid, tapi bapak sik rokokan, sik HP-an, sik nonton bola. Itu kan bertentangan ya. Ya, bagaimana bisa menciptakan putra-putri yang soleh-soleha ya? Atau ibu ngongkon apa sembarang ya, putra-putri ini, tapi ibu sih apa ngobrol sih, ngosip gitu. Sekarang sering terjadi itu HP sih nggih. Wong tuane sibuk nonton HP ini dewe-dewe, anaknya ora direken. Nah, ya kadang-kadang gitu ya. Ya akhirnya dekat apa orang-orang terdekat sekitar kita, keluarga kita, malah berhubungan dengan orang-orang yang jauh. Gitu. Padahal yang dekat itu yang kita perlu selalu komunikasi ya. Ya itu, karena itu putra-putri kita, khusus masalah HP ya, handphone ya, kita kepada putra-putri kita itu ya berilah kebebasan, tapi durasi istilahnya. Nak, iki wis wayahe azan, salat. Nak, iki wayahe cara PR, wayahe turu, wayahe mangan, wayahe itu ada durasi-durasi itu. Boleh silakan nak main HP.
Terus sekali kita kontrol ya putra putri kita, terutama yang balita yang SD, SMP, SMA kadang-kadang gengsi dikontrol, di cross check sama ortunya, handphonenya itu, apalagi mahasiswa, apa sih bapak ibu gitu, oke puai, ya itu kadang-kadang gitu, ke handphonenya anak-anak kita itu ya, terutama yang balita sama SD itu yang kita betul-betul kan usia emasnya. Itu saya sampai orang tua ini saya sampai acuh tak acuh, katanya Neng Ane tadi jangan sampai acuh ya pada putra-putri kita ini. Tetap kita cross check kita perhatian betul, tidak ada sampai ada kekerasan serta kekejaman istilahnya ya. Nah, kalau kita mendidik anak itu keras tidak masalah ya, disiplin ya. Yang nggak boleh tuh Neng Ane, yang tidak boleh itu kejam, sampai HP ini dirampas, HP ini dibanting, anaknya dipukul ya. Akhirnya terjadilah di kasus-kasus ya, naudzubillah ya, anak sampai minggat ya. Anak sampai merusak apa ya, naudzubillah ya. Sampai ada bullying itu ya. Ya, naudzubillah min dzalik ya. Itu. Nah, terus gimana Ustadz caranya kan itu tadi yang nggak boleh. Terus sebaiknya apa kalau secara Islam, tuntunan dalam Islam, cara mendidik anak yang benar tuh seperti apa Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kalau kita anak-anak itu yang sebagai kita kembali kepada awal tadi sebagai titipan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita rawat, kita jaga putra-putri kita itu. Yang pertama fisiknya ya. Jadi kita beri makanan atau minuman mengkonsumsi itu yang halal dan bergizi. Tidak hanya halal tapi juga bergizi. Supaya apa? Arek loro kita, anak-anak kita terganggu kesehatannya apa semua itu sering titik loro, itu kita menasihatinya tuh susah. Nah itu menasihatinya. Nah, jadi kita jaga yang pertama adalah kondisi kesehatannya sebagai orang tua kita tetap jaga, kita penuhi nutrisi dan sebagainya supaya anak itu tumbuh cerdas. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua IQ. Jadi istilahnya sekarang di dunia pendidikan tuh ada IQ, ada EQ, ada SQ. IQ itu yang berhubungan dengan intelektual, ilmu. Kalau EQ itu emosionalnya, sosial. SQ itu tentang spiritualnya, yaitu agamanya. Nah, jadi yang pertama, fisik badan tubuh anak itu harus sehat, cakep, dan cekatan. Itu ya. Nah, cari renang kayak apa lah ya, terserah aja, olahraga apa itu buat tumbuh cerdas ya. Lihat orang-orang barat meskipun tidak ngerti agama tapi itu orang barat, Eropa, orang Jepang mana itu ya, orang luar lah, orang tidak beragama Islam ya, bukan Islam, non muslim lah, tapi mereka sehat dan cerdas dan pada orang tua patuh tunduk itu. Nah, jadi orang tua tidak berhubungan dengan agama kalau ini. Nah, baru yang kedua, yang ketiga, empat ini yaitu ilmu, sosial dan spiritual tadi ya. Yang kedua ilmu. Nah, dengan ilmu maka kita cara mendidik anak itu pilihlah sekolah-sekolah yang tidak bisa saya katakan unggul ya. Ada sekolah yang labelkan unggul tapi di dalamnya apakah unggul bener? Ya, kita tidak tahu ya. Terutama sekolah-sekolah yang sudah terbukti alumni-alumninya itu berhasil, sudah kelihatan prestasinya itu. Jangan sampai salah. Artinya intinya jangan sampai salah milih sekolah atau madrasah ya, atau pondok pesantren. Senang kalau sudah pondok pesantren hafal tahfidz Quran tuh anak-anak kecil-kecil tuh. Kayak gitu nih. Nah, ya, jadi diisi ilmu, terutama tahfidz Quran tuh, insyaallah lah.
itu dijaga oleh Allah anak-anak seperti itu. Yang ketiga EQ ya, sosial. Kecerdasan sosial, kecerdasan emosional. Jadi pertama itu kecerdasan ilmu intelektual, yang ketiga kecerdasan emosional atau sosial. Jadi ono pengemis neng omah itu berilah orang tua itu contoh, kasih semampunya. Itu akan ditiru oleh anak-anak, akan punya kepedulian. Jadi sosial, terus bersama saudaranya, kakaknya, adiknya. Apa dek nggak duit pensil, nggak duit botol, ini baru pulpen ini dipinjami. Apa dek entek pulsane iki lho. Gitu. Jadi kepedulian. Bu, ibu mangan kalau nggak pakai sendok, ini sendok ibu. Seperti itu. Jadi peduli, peka, cerdas sosialnya. Dan yang terakhir yaitu spiritual quotient, yaitu kecerdasan spiritual. Pegang benda atau jatuh dari sepedaan, dia terucap dari mulutnya, ya Allah, subhanallah, astagfirullah, innalillah. Ketemu temannya, assalamualaikum. Berpisah dengan temannya, insya Allah, berjanji. Jadi keluar kata-kata religi. Akhirnya itu aneh cara mendidik. Menurut Islam. Benar-benar Ustadz. Nah, Ustadz, terus gimana ya kalau misalnya nanti apabila anak yang kelak menjadi anak yang sukses, itu apakah kesuksesannya karena hasil pendidikan orang tuanya? Ya, manusia kan sekedar berusaha, berikhtiar, memilihkan putra-putrinya, dan yang terakhir berdoa serta tawakal Allah. Ya, kalau orang tuanya ansih atau melulu orang tuanya, kesuksesannya ya tidak mungkin lah. Itu juga tetap campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan doa-doanya orang tua tadi. Jadi kesuksesannya anak itu usahanya, ikhtiarnya orang tua, plus dia selalu hablum minallah, selalu minta pertolongan sama Allah. Karena ada anak itu dididik dengan sudah sebagus-bagusnya, sudah istilahnya basa kampungnya mangan ati, mangan permeloh, mangan sebarang. Nggih. Dikai iwak salmon, dikai iwak-iwak sing jarene akeh DHA omega ngono. Tapi anak iku sik tetep jadi anak istilahnya. Ya, na'udzubillah koyo dimalin gundang atau apa ya. Kita ya. Nah, itu kita sebagai orang tua sudah positif, sudah bagus. Tapi di luar kena kontaminasi. Nah, itu mulai nih, aku gak ngajarkan ini, orang tua terheran. Aku gak ngajarin ini kok anakku tadi ini. Gak cari omongan ngono kok tahu ngomong gini. Ya, anak-anak bentak orang tua, anak-anak gampang diceluk orang tua nih gak sedang jawab dandang moro. Nah, itu kan kita sudah berbaik, sudah enak, sudah maksimal lah istilahnya. Nah, maka kita tetap bersama Allah, jangan lupa sama Allah. Nah, kita berdoa dengan kekuatan Allah, itulah insya Allah kita akan menemukan solusinya itu ya. Mengatasi anak-anak yang ya dalam tanda petik ngapunten nih, bandel istilahnya ya. Iya. Anak-anak bandel itu ya. Jadi kesuksesan anak itu di samping juga orang tua, juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Ustadz, memang kalau ngomongin soal yang sampean sampaikan itu tadi, saya merasa juga kita tuh sebagai orang tua tuh jangan mengajarkan hanya sekedar ilmu tentang kayak matematika, fisika, kimia, terus tapi iya bahasa Inggris ya, tapi gak diajarkan tentang attitude atau mungkin istilahnya sekarang tuh yang perlu yang saya rasa selain banyaknya yang perlu diberikan untuk anak-anak itu kayaknya ini loh Ustadz tentang ini loh Ustadz, tentang kalau misalnya
kamu punya temennya kayak gini, jangan ini ya. Kita berteman sama siapa saja, tapi kita juga harus pintar memilih teman. Terus kalau ada kan, apalagi sekarang anak-anak itu sering dibully juga di sekolah itu Ustadz. Lek zaman biyen menanamkan istilahnya menanamkan percaya diri. Iya. Pada anak itu juga penting. Nggih. Ya. Jadi gitu. Kepada kalau saya pas kebetulan ngisi di sekolah-sekolah itu. Nggih. Saya seumur gini pernah ngisi TK. Anak TK itu. Iya, saya jadi anak-anak itu ya. Sesuai dengan umurnya ya. Kalau umur 4 tahun itu daya konsentrasinya memusatkan pikirannya ya hanya 4 menit. Selebihnya adalah main-main sudah. Ada konsentrasi sudah. Jadi konsentrasinya manusia, ini teori dunia ini. Konsentrasinya manusia sesuai dengan umur. Ya, umur 10 tahun konsentrasinya ya 10 menit. Nah, terus ceramah-ceramah pengajian Bapak Ibu itu ya sesuai dengan umurnya 40 ya 40 menit. Gitu. Jadi kalau SD, SMP itu konsentrasinya segitu itu sesuai dengan umurnya. Nah, makanya menanamkan percaya diri kepada putra-putri kita itu betul-betul kita itu memasuki dunia mereka. Jadi saya ngajar di TK itu saya menjadi kakak mereka. Ya wis kayak mainan, tangan saya jadi boneka itu. Gitu kan senang mereka itu. Ya. Sehingga kalau saya datang tuh udah langsung. Jadi artis itu. Iya. Jadi saya senang cerita kepada anak-anak dan ajak menyanyi itu ya. Pada anak-anak. Jadi kita tanamkan pada mereka itu secara tidak sengaja, tidak sadar ya, mereka itu sudah termasuki nasihat-nasihat sehingga percaya diri. Misalnya maaf ini. Bisa ada anak yang cacat fisik, fisik misalnya disabilitas, kulit hitam atau pesek atau sipit apalah ya. Itu kita tanamkan percaya diri pada putra-putri kita ya, anak-anak yang seperti itu. Ini ciptaan Allah. Nah, sebenarnya banyak di dunia ini banyak yang berwarna-warna kulitnya tapi berprestasi. Ini juga ya. Anak Indonesia yang membawa nama harum Indonesia. Tapi itu yang tunanetra putri tapi suaranya. Iya, suaranya. Jadi mendunia juara dunia itu ya. Putri namanya. Putri. Ya, Putri Aryani. Iya, Putri Aryani betul. Iya. Nah, itu kan tunanetra tapi dengan suaranya dia bawa nama harum bangsa Indonesia. Itu. Betul. Kan banyak sekarang di sekolah-sekolah mau awakku kurus, awakku iki. Nah, itu orang tua harus peranan itu. Jadi percaya diri, bergaul dengan siapa saja, anak akan percaya diri. Saya kira itu. Siap Ustadz. Nah, ini pertanyaan berikutnya Ustadz. Apakah orang tua itu berdosa Ustadz kalau salah didik anaknya? Oh iya, betul. Ya itu tadi cari bahasa kampungnya, bahasa arek Surabaya itu tak enak ujule dhewe. Nah, ya misalnya orang tua makan minum berdiri ya, tangan kiri sampai ngomong ya, apa istilahnya wah saya enak ujule dhewe di depan anak-anaknya kan ada biasanya. Nah, itu bismillah seperti itu. Terus tangannya, makanya anak-anak kidal itu ya ini tanda tanya itu, apakah dulu orang tua biasa ngasih tangan kiri atau iya bisa jadi itu, bisa jadi kan kidal itu. Oke. Ya dosa gimana ya, wallahu a'lam tentang dosanya ya. Iya. Ya pokoknya kita harus hati-hati, ada petunjuknya dari Allah dan Rasulullah bahwa kita itu dalam kemudian jangan sampai
seenaknya ujelit dewe. Nggih. Jadi ucapan-ucapan kita itu, perbuatan, sikap dan di rumah itu demi anak-anak kita nanti jangan sampai meniru yang jelek-jeleknya. Nggih. Seperti itu saya kira. Wah, kalau kita bahas tentang ini Panjang. Nggih. ya Nggih Ustaz. durasinya Iya, ini memang kebetulan waktunya sudah ini Ustaz. Jadi ini udah waktunya closing. Mungkin ada sedikit yang mau disampaikan lagi Ustaz atau sampun? ya intinya itu kita di samping berusaha mendidik putra-putri kita menjadi anak yang soleh-soleha, juga kita tidak lupa berdoa kepada Allah, mohon petunjuk kepada Allah agar putra-putri kita ini jadi qurrata ayun, yang sejuk dipandang mata, yang sukses di dunia dan akhiratnya. Amin. Kemudian juga tawakal ala Allah, berserah diri kepada Allah. Apa yang sudah kita upayakan itu. Jadi, siap Ustaz. ya, jadi kita sebagai orang tua tinggal istilahnya memetik hasilnya nanti. Ya, kalau sudah kita lemah sebagai orang tua, sudah lansia, putra-putri kita sukses, kita akan bercermin kembali kepada kita sendiri. Dan juga terakhir, bahwa manusia itu kalau sudah meninggal dunia, terputus amal perbuatannya, pahalanya sudah terputus ya. Kecuali 3 yang mengalir, pahalanya mengalir terus meskipun orang sudah meninggal dunia itu. Apa itu? Ada 3, yaitu ilmu sedekah jariyah, yaitu sedekah jariyahnya mengalir kepada si mayit itu. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi, yaitu ilmunya yang pernah diajarkan kepada siapapun itu tetap mengalir pahalanya selama yang diajarkan untuk mengamalkan. Dan yang penting yang 3 ini, yaitu waladun solehun yada'ulah, yaitu anak putra-putri yang soleh-soleha yang selalu mendoakan kedua orang tuanya yang sudah meninggal tadi, pahalanya mengalir terus. Nah, ini kita semuanya tidak simsalabim tapi proses. Saya kira itu. Siap Ustaz. Matur nuwun Ustaz sudah mengisi tausiah di Cahaya Pagi hari ini. Sehat selalu Ustaz. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya nggih Ustaz. Salam kepada teman-teman RRI. Nggih, matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.